Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pastinya tetap semangat dan antusias kan? Oh iya, hari ini kan kita mau ibadah online sekolah minggu. David sudah siap nih. Teman-teman di rumah juga sudah siap kan? Supaya nggak berlama-lama, ayo kita mulai. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita bertemu lagi di ibadah online anak gereja Kristus Jawaban. Yeay! Karipka lagi mikirin apa sih? Ini loh Kak Risa, Kak Ripka lagi mikirin gimana ya hasil ladangnya Kak Ripka nanti. Hasilnya bagus nggak ya? Oh, tentang itu. Kalau menurut Kak Risa sih, selama Karipka ngerjainnya benar, pasti hasilnya bagus, Kak. Tuhan pasti memberkati. Amin. Kalau gitu nanti aja deh Kak Ripka pikirin lagi hasil ladangnya. Gimana kalau kita mulai aja ibadahnya? Adik-adik di rumah pasti sudah nggak sabaran untuk memuji Tuhan. Siap, Kak. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan dengan semangat. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat,
adik-adik di rumah sudah memuji Tuhan dengan luar biasa, ya kan Kak? Bener banget Kak. Adik-adik harus tetap semangat ya memuji Tuhan, karena kasih Tuhan kuat, hebat, dan besar dalam hidup kita. Haleluya, benar banget Kak Risa. Karena itu kita harus bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita doa dulu yuk. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tirsa akan pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sekarang kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Jamahlah kami dan berkatilah kakak yang menyampaikan firman pada hari ini ya Tuhan. Jikalau masih ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami ya Tuhan, kami satukan hati memanggil Allah yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan, kami usir. Biarlah roh-Mu yang mengapi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, duduk yang manis ya. Kita mau dengar lanjutan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Andrew. Shalom adik-adik semua. Kembali lagi bersama Kakak Andrew Paul Ganteng. Firman Tuhan kali ini judulnya adalah Perjanjian Allah dengan Abraham. Oh, apa ini? Penasaran kan? Pertama-tama, simak videonya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal
Aku tidak tertawa. Sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Gimana videonya adik-adik? Mantap kan? Jadi gini ceritanya adik-adik. Pada saat si Abraham itu sudah berumur 99 tahun. Hah? Berapa kak? 99 tahun. Hah? Ayo berapa? Berapa? 99 tahun adik-adik. Itu sudah tua. Benar-benar tua adik-adik. Tiba-tiba Tuhan nampakkan diri kepadanya. Bu. Dan Tuhan bilang ke si Abraham ini, aku akan membuat kamu mendapatkan keturunan dari istrimu Sarai. Aku akan membuat keturunanmu begitu banyak jumlahnya sampai menutupi hampir semua bumi ini. Namamu bukan lagi Abraham ya, tetapi mulai sekarang namamu adalah Abraham. Yang itu artinya adik-adik adalah bapa sejumlah besar bangsa. Dan istrimu itu ya, jangan lagi kamu memanggilnya Sarai. Panggillah dia dengan Sarah mulai dari sekarang. Aku akan memberkati kamu dan berkatku kepadamu juga akan diberikan kepada semua keturunanmu. Tapi si Abraham itu kayak gimana ya adik-adik? Dia udah tua sekali, jadi dia tuh gini. Ya nggak mungkin lah Tuhan. Engkau kan tahu sendiri aku ini sudah umur berapa. Tapi Allah bilang, pokoknya kamu percaya saja, pasti kamu akan dapat keturunan dari Sarah. Beberapa lama sesudah itu, si Abraham tuh sedang santai-santai adik-adik. Dia tuh bersenden di pohon tanbantin dekat kemahnya. Indahnya anginnya. Tapi pas dia buka mata, dia langsung terbangun adik-adik. Wah. Ternyata ada 3 orang berdiri di depannya adik-adik. Nah, kemungkinan besar 3 orang ini adalah Allah itu sendiri dan 2 malaikatnya yang menjaga dia. Si Abraham langsung meminta mereka untuk masuk ke dalam kemahnya. Ayo masuk ke dalam kemah saya. Biar kalian bisa istirahat. Saya akan kasih hidangan yang mantap. Segala si Abraham itu juga lari ke dalam kemahnya. Dan dia segera mengolah makanan untuk dimakan ke 3 orang itu. Berupa, yang pertama adalah roti bundan yang dibuat oleh si Sarah ini. Dan yang kedua, selagi si Sarah ini sedang mengolah roti bundannya, si Abraham ini mengambil seekor anak lembunya yang paling baik, paling montok. Setelah itu diolah menjadi makanan yang mantap jiwa. Dibawalah kedua hidangan itu kepada ketiga orang itu, dan mereka memakannya sampai kenyang. Setelah itu Tuhan bilang lagi ke si Abraham dalam wujudnya yang kayak manusia itu. Dia bilang gini, kamu akan mendapatkan anak dari Sarah tahun depan. Tapi si Sarah mendengar omongan orang yang bersama si Abraham itu, karena dia kebetulan sedang ada di kemahnya, jadi dia dengar. Dia tuh tertawa geli adik-adik. Dia tuh tertawa geli karena geli pada dirinya sendiri. Karena Abraham dan Sarah ini adik-adik sama-sama sudah kakek nenek. Bahkan untuk ukuran kakek dan nenek pun mereka tuh sudah sangat tua. Jadi Sarah gini, gak mungkin lah aku dan suamiku ini sudah lanjut umur banget. Mana mungkin bisa punya anak lagi. Gak mungkin.
Tapi ternyata Tuhan dengan adik-adik. Loh, Abraham, kok istrimu Sarah tuh kok tertawa dia? Terus si Sarah kaget. Hah? Kok dia bisa dengar? Terus dia cuma bela diri. Enggak ketawa. Terus Tuhan bilang, tidak, kamu memang tertawa. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tahun depan kalian pasti akan mendapatkan anak. Dan ternyata benar adik-adik. Tahun depan, pada saat si Abraham ini sudah berumur 100 tahun dan istrinya Sarah ini berumur 90 tahun. Lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Itu dinama Ishak oleh papanya si Abraham ini. Dia lahir dari si Sarah dan dia lahir dari Sarah. Jadi begini ceritanya adik-adik. Menurut adik-adik, jika adik-adik masih punya kakek dan nenek ya, misalnya nih mereka sudah berumur di atas 60 lah, di atas 70, menurut adik-adik itu sudah sangat tua nggak? Iya kan? Si Abraham dan Sarah ini lebih tua loh dari sebagian besar kakek dan nenek kalian. Dan orang yang sudah tua tuh sebenarnya sudah tidak bisa punya anak lagi adik-adik. Namun Tuhan sudah menjanjikan pada Abraham dan Sarah dan mereka akhirnya melahirkan anak. Jadi begini adik-adik. Yang pertama itu, adik-adik harus percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan yang kedua, janji Allah kepada orang-orang yang percaya itu pasti akan digenapi. Karena Tuhan tidak akan pernah ikan janji. Amin. Dan ingat adik-adik, kita ini juga keturunan Abraham loh sebenarnya. Jadinya berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham itu berlaku juga untuk kita. Karena Abraham itu punya sebutan lain. Tahu apa adik-adik? Bapa orang percaya. Kita ini juga orang percaya. Orang percaya dalam konteks ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan janji Tuhan kepada kita ini pasti akan digenapi dalam hidup kita. Karena dia tidak pernah ikan janji. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Panennya sudah jadi. Dari firman yang tadi kita dengar, kita jadi tahu Kak bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga Tuhan akan menggenapi setiap janjinya pada kita. Bener banget Kak Risa. Kak Ripka juga bersyukur punya Allah yang luar biasa. Jadi Kak Ripka nggak perlu takut lagi. Iya Kak Risa juga mau belajar untuk taat pada perintah Tuhan. Good, sekarang waktunya ayat hafalan. Wah, Kak Risa udah gak sabar nih Kak, yuk! Ayat hafalan kali ini ada di Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Bagus adik-adik. Ayo kita ulangi sekali lagi. Ikuti gerakan Kak Ripka ya. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Amin. Hai teman-teman, sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya berkreativitas. Siapkan bahan-bahannya dan perhatikan dengan baik. Gimana? Mudah kan? Yang mau hasil karyanya ditampilkan bisa kirim ke guru kelas masing-masing
Dan untuk teman-teman lainnya yang sudah beribadah bersama kami melalui tayangan ibadah online hari ini, dapat juga mengirimkan keseruan dan hasil karyamu ke link WhatsApp yang ada di deskripsi box. Ingat ya, paling lambat hari Senin jam 5 sore. Sekarang kita lihat foto dan video kiriman dari teman-teman kita untuk aktivitas minggu lalu ya. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya kau berkuasa atas semua. Gunakan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Gunakan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Seru banget ibadah hari ini Kak. David sangat diberkati dengan ibadah hari ini. Good, David. Dan jangan lupa ya untuk belajar taat pada firman Tuhan supaya hati Tuhan senang. Nah, sebelum kita berpisah, KN2 akan pimpin dalam doa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami sama ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati semua guru sekolah minggu dan semua anak-anak yang mendengarkan firman-Nya ya Tuhan, agar mereka semua terhindar dari segala bentuk siasat-siasat iblis untuk menghancurkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, sekiranya ada kuasa jahat dalam bentuk apapun yang mau mengganggu kami semua, kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Patahkan, hancurkan, usir semuanya itu ya Tuhan. Kami percaya Kau tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar agar COVID ini bisa segera menjadi endemi, agar keadaan ekonomi bisa membaik dan keluarga-keluarga bisa menjadi hidup tenang lagi ya Tuhan. Dan biarlah kiranya agar lebih banyak orang yang percaya kepada nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.